Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setiap amal tergantung daripada niatnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita beramal kecuali sudah kita tata niatnya. Melakukannya semata-mata karena Allah, mengharap keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, wa qad qila fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min khairun min amalihi. Ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maksudnya bagaimana? Maka dijelaskan oleh beliau di sini, innal mu'mina, terkadang ada amal perbuatan manusia, ada niat perbuatan manusia itu lebih mulia daripada amalnya. Dijelaskan oleh beliau di sini, innal mu'mina yakhludu fil jannati wa in ata Allah muddata hayatihi faqat. Seorang yang beriman itu dia akan kekal di surganya Allah walaupun dia hanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di semasa hidupnya saja. Ada orang hidup umurnya 50 tahun, taatnya sama Allah cuma sebatas umurnya saja 50 tahun, tapi dia tidak masuk surga hanya 50 tahun saja, tapi kekal di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh beliau, li'anna niyatahu, karena niatnya orang tersebut, annahu law baqiya abadal abadi lastamarra 'alal iman. Kalau sampai orang tersebut itu dia masih hidup di muka bumi ini sepanjang masa, maka dia akan hidup dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajuziya 'ala dzalika bil khuludi fil jannah, maka dia mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Kekal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang selama hidupnya di dunia taat. Ketika hidup misalnya usianya cuma 25 tahun. 25 tahun meninggal dunia, bukan berarti nanti dia hanya masuk ke dalam surga 25 tahun saja, akan tetapi dia diberikan ganjaran oleh Allah kekal di surganya Allah. Karena apa? Niatnya orang tersebut kalau dia masih hidup sampai sepanjang masa, dia tetap akan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama annal kafira yakhludu fin nari wa in lam ya'sillaha illa muddata hayatihi faqat. Sebagaimana juga orang-orang kafir yang wafat dalam keadaan belum beriman kepada Allah, mati dalam keadaan kufur, maka mereka kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun maksiatnya atau kekufurannya hanya semasa umur hidupnya saja. Dia cuma 50 tahun atau 30 tahun. Li'anna niyatahu al-kufru ma'asya. Karena niatnya andai saja umurnya masih panjang, ya dia akan tetap hidup dalam keadaan kekufuran. Oleh karena itu dijelaskan oleh Al-Imam Suyuti wa anil Hasan al-Basri, diriwayatkan dari Imam Hasan al-Basri, innama khullida ahlul jannati fil jannah wa ahlun nari fin nar bin niyat. Kekalnya penduduk surga di surga dan kekalnya penduduk neraka di neraka bin niyat, dengan niatnya mereka. Intaha kalamus Suyuti. Jadi itu manfaatnya seseorang yang punya niat yang baik atau niat yang saleh. Walaupun dia hidupnya di dunia cuma 25 tahun, 20 tahun, kalau dia taat sama Allah Subhanahu wa taala, maka imbalannya dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan kekal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu karim. Kalau kita manusia itu kadang ada orang berbuat baik kepada diri kita, kita kadang balasnya lebih kecil dari orang tersebut. Misal ada orang ngasih kita 10.000, kita nggak punya 10.000. Kadang kita mau berbuat baik sama dia, ada niatan baik, ngasihnya 5.000. Atau kadang sepadan. Atau kadang kalau lebihnya sedikit. Kalau Allah enggak. Seorang hamba berbuat baik, amal ketaatan saja terkadang dilipat gandakan sampai Allah sampai 10 kali lipat. Terkadang sampai 700 kali lipat. Belum lagi di bulan suci Ramadan, amal ibadah manusia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi puasanya. Puasanya itu kata Allah Subhanahu wa taala, setiap amal soleh itu dilipat gandakan 10 kali lipat ila sab'ami'ati dhi'af. Sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Saya yang memberikan ganjar kepada orang yang berpuasa.
Itu artinya apa? Nggak bisa dihitung pahalanya. Kalau amal soleh yang lain dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau puasa, kata Allah, saya yang memberikan imbalannya. Tidak terhitung banyaknya. Dan ini menunjukkan besarnya pahala dari Allah. Karena Allah sampai mengatakan apa? Ana ajzi. Saya yang memberikan imbalannya bagi orang tersebut. Nah, ini kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Kemudian dijelaskan di sini, yuthabul abdu biniyatihi walau lam yaf'alha. Seorang hamba itu terkadang mendapatkan pahala daripada niatnya, walaupun dia tidak mengerjakan apa yang dia niati. Jadi terkadang ada niat, dia mendapatkan pahala dari niatnya. Niat beramal sesuatu dapat pahala walaupun dia tidak melakukan apa yang dia niatkan. Gambarannya seperti apa? Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata firasyahu. Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, beranjak untuk tidur, wa huwa yanwi ayyaquma fayusalli minal lail, dan dia niat untuk apa? Bangun di waktu malam dan melaksanakan sholat malam. Faghalabathu ainuhu hatta yusbih. Tapi kemudian dia tertidur. Bangun-bangun sudah kelewatan waktu malam, waktu tahajud itu lewat. Bangun-bangun sudah datang waktu subuh. Kutibalahu manawa, maka dicatat untuknya apa yang dia niati. Wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih, tidurnya adalah sedekah dari Allah untuk dirinya. Sudah niat tapi nggak bisa ngamalkan, tetap mendapatkan pahalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain diriwayatkan dan dijelaskan oleh para ulama, orang yang sudah punya kebiasaan bangun malam, jadi tiap malam nggak pernah meninggalkan tahajud. Suatu hari dia tidur kebablasan, bangun-bangun sudah subuh. Biasanya jam 2, jam 1, jam 3 bangun qiyamul lail, sholat malam. Nah ini tiba-tiba pada satu hari dia ketiduran. Maka ketika bangun daripada tidurnya, kalau dia sudah niat dan memang kebiasaannya dia sudah bangun malam, tapi malam itu dia tertimpa uzur, ketiduran, bangun-bangun sudah subuh, tetap mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kesempatan bagi kita, cuma jangan mempermainkan niat. Jadi kita niat tapi ada usaha untuk mengamalkannya. Andai saja ada uzur sampai menjadikan kita nggak bisa ngamalkan, tetap dicatat oleh Allah mendapatkan pahala mengamalkan apa yang kita niatkan. Jadi ketika kita sudah beranjak ke tempat tidur, mau tidur, kita niatkan, insya Allah malam ini saya mau bangun malam, mau tahajud, mau witir, mau ngaji Quran. Kemudian ada perjuangan. Memang bukan hanya sekedar main-main niat, tapi ada usaha. Pasang alarm, mungkin bilang sama istri, bilang sama orang rumah, tolong nanti kalau jam 1, jam 2 saya dibangunin, saya mau tahajud. Nah kalau sudah seluruh sarana dia lakukan, seluruh upaya dia lakukan untuk bangun malam, lah kok kebablas, maka insya Allah dia mendapatkan ganjaran daripada niatnya. Tapi kalau tidak berusaha sama sekali, ya itu berarti niat tanpa usaha. Walaupun tetap niat itu bagus, tetap orang yang punya niat soleh itu bagus. Karena orang itu nggak berniat untuk melakukan sebuah ketaatan kecuali Allah akan membukakan pintu taufik bagi dirinya. Akan diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan apa yang dia niatkan. Jadi ini salah satu keutamaan seseorang yang niat terkadang mendapatkan pahala walaupun dia tidak mengamalkannya.